Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru dan ini merupakan kabar baik. Kabar baik buat rekan-rekan yang P1, P2, P3 dan P4 yang mendapatkan penempatan atau yang lolos seleksi dalam administrasi. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, di sini terlebih dahulu kita akan melihat kembali jadwal rekan-rekan ya. Pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Ini 16 sampai dengan 17 November rekan-rekan ya. Nah, berarti ini sudah dimulai di hari ini. Dimulai di hari ini pada tanggal 16 sampai 17 November besok. Nah, di sini kebetulan admin sudah mendapatkan beberapa Pemda ya. Nah, jika rekan-rekan ingin bisa juga menggunakan layanan informasi, terus pilih di bagian info instansi dan cari instansi rekan-rekan ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama ya, admin di sini akan bagikan informasinya terlebih dahulu untuk Sijunjung. Nah, ini dari pemerintah Kabupaten Sijunjung. Untuk Sijunjung sendiri, apabila terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan panitia seleksi P3K Kabupaten Sijunjung dapat mengajukan sanggahan melalui portal SSCASN. Nah, jelas rekan-rekan ya. Menggunakan akun masing-masing pastinya pada tanggal 18 sampai 20 November. Nah, ingat rekan-rekan ya. Nah, ini perlu dicatat baik-baik. Waktunya ini diberikan 18 sampai 20 November. Panitia seleksi P3K Kabupaten Sijunjung dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar. Selanjutnya di sini kita bisa lihat juga apabila sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi P3K Kabupaten Sijunjung mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah pada website Kabupaten Sijunjung. Nah, kita masuk lagi di kontak instansinya. Nah, rekan-rekannya ini Sijunjung pada tanggal 26 November. Jadi rekan-rekan yang misalnya keberatan, cek kembali instansinya. Kebetulan untuk Sijunjung ini 26 November rekan-rekan ya. Bagi pelamar, seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung formasi tahun anggaran 2022 yang dinyatakan lulus. Nah, ini ya, yang dinyatakan lulus. Administrasi untuk P2, P3 akan dilakukan tahapan selanjutnya, yaitu seleksi penilaian kesesuaian. Pelaksanaan seleksi penilaian kesesuaian akan dilaksanakan secara sistem oleh tim panitia melalui portal Kemendikbudristek sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh BKN. Nah, di sini kita di poin ke-8, keputusan panitia seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung tahun 2022 bersifat final dan mutlak. Nah, ini sudah ditandatangani secara elektronik rekan-rekan ya. Ini 16 November dikeluarkan suratnya dan kita cek daftar namanya. Nah, ini dia ya. Ini jelas sekali 16 November dengan nomor surat 81049 BKPSDM 2022. Nah, di sini kita bisa lihat rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan bisa fokus di bagian di bagian status. Nah, kita lihat di sini di bagian status ini semuanya keterangannya lolos ya. Status verifikasinya lolos. Di sini ada nomor registrasi, ada nomor peserta. Nah, ini ada nama, ini ada jenis kelamin. Jadi admin lihat di sini tidak diurut ya. Ini ada pria, wanita, pria terus. Nah, di sini ada pendidikannya dan status. Nah, ini ya, ada status. Jika P2 itu berarti dia adalah THK 2. Nah, di sini nama sekolah, ini SMPN 20 Sijunjung. Nah, ini ya nama sekolahnya. Ini ada P2, ada P3. Nah, ini ya. Sepertinya untuk P1 itu tidak masuk di sini karena mereka kan ini sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi ya di tahun 2021. Mereka cuma tinggal konfirmasi. Nah, ini ada pendidikan agama Islam, ada PGSD, ada bahasa Inggris, alhamdulillah. Ini ada P3. Sepertinya untuk status prioritas ini sepertinya diurut rekan-rekan ya. Nah, di sini kita lihat ini P2, P3.
Oke, kita cek saja ini. Oke, ini ya. Ini Titin Octavia, Ulpipi, Emingrat, Asis, Yap, Saprianov, dan seterusnya. Jadi rekan-rekan yang dari si Junjung ini silahkan di screenshot ya. Oke, ini dia. Ini sudah ada di angka 189. Nah, ini ya. 189. Oke, rekan-rekan ya. Oke, jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan. Oke, jadi kita scroll dulu sampai akhir baru kita lanjut ke instansi yang lain. Alhamdulillah P4 juga ini ada P4 ya. Nah, P4 ini kan kita belum tahu ya sekolahnya di mana dia. Nah, jadi P4 ini masih kosong rekan-rekannya nama sekolah. Nah, ini masih kosong. Oke. Ini P4 banyak sekali yang lolos verifikasi. Ini sudah ada di angka 700-an ya. Ini sudah ada 700. Nah, totalnya ada 802 rekan-rekan ya. 802. Oke, jadi P4 ini nanti kita tahu sekolahnya itu ketika dia nanti selesai P2 dan P3. Oke, rekan-rekannya, jadi untuk yang P2 dan P3 ini sepertinya ini adalah sekolah yang ditempatkan nanti ketika mereka lolos. Oke, selanjutnya kita ke daerah yang lain. Nah, atau instansi yang lain. Nah, kebetulan instansi yang selanjutnya di sini adalah 50 kota. Pengumuman Bupati 50 kota tentang hasil seleksi administrasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 kota. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ya. Ini pelamar seleksi penerima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 kota dinyatakan sebagai berikut. P1 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi ada 339. Sepertinya di sini tidak ada P2 ya. Ini langsung P3. P3 itu ada 319. Pelamar prioritas 3 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berjumlah 319. Dan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Nah, ini ada yang tidak lulus P3 yaitu 6 orang. Kasihan ya. Ini kita tidak tahu apa ini masalahnya. Pelamar dinyatakan lulus atau tidak lulus dapat dilihat melalui akun masing-masing melalui website. Nah, ini ya websitenya. Kembali diinformasikan sama yang admin tadi sampaikan di awal melalui portal SSCASN. Pelamar P1 yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi menunggu pengumuman selanjutnya sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya, ini untuk P1 ya. Sedangkan P3 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu seleksi kesesuaian. Ini 27 sampai 3 Desember. Nah, ini ya. Kebetulan tidak ada yang P2, jadi P3 itu langsung ya. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi berhak melakukan sanggah terhadap hasil seleksi. Nah, ini ya, yang 6 orang ini. Oke, kita coba dulu. Jadi, yang 6 orang ini bisa melakukan sanggah itu dimulai 18 sampai 20 November. Jadi sepertinya semua Pemda itu sepertinya ya rekan-rekannya ini kita sudah cek 2 instansi. Nah, masing-masing itu memberikan kesempatan pada tanggal 18 sampai 20 November. Jadi ini sama dengan yang si Junjung ya. Jawaban terkait hasil sanggah pelamar di atas akan diumumkan melalui ini ketika sudah melakukan sanggah dan apa keputusan panitia nanti diumumkan pada tanggal 21 sampai 24 November. Nah, tetap di sini ya. Oke, selanjutnya pengumuman pasca sanggah akan disampaikan melalui website BKN dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi akan juga disampaikan melalui BKPSDM 50 kota kabupaten.kap.go.id pada tanggal 26 November. Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai ditemukan setelah pengumuman ini akan dilakukan verifikasi ulang dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Kebetulan untuk 50 kota ini dipublish 15 November. Nah, ini ya. Oke, untuk 50 kota di sini rekan-rekan tidak disebutkan nama-namanya, hanya disebutkan jumlahnya dan yang tidak lulus seleksi administrasi.
Jadi yang lolos itu ada 300. Jadi ada 2 instansi yang dapat admin bagikan informasinya di video kali ini. Semoga informasi selanjutnya adalah daerah rekan-rekan ya. Ini waktunya 16 sampai 17 November. Bisa juga dicek akun masing-masing rekan-rekan ya melalui portal SSCASN ini. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.